Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Harapannya meski di tengah pandemi kita semua selalu sehat selalu dan semangat selalu untuk belajar. Oke, today we will talk about masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus pada masa praaksara. Nah, sebelumnya pada materi ini kita akan mempelajari cukup banyak, mulai dari masa praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, hingga akhirnya masa Islam. Jadi ini adalah pembagian sejarah dari manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia. Ya. Nah, pada masa praaksara ini kita bisa melihat dari beberapa bukti, mulai dari bukti geologis, kemudian bukti arkeologis, kemudian juga kita akan melihat perkembangan kehidupan manusia. Ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bukti geologis dan bukti arkeologis. Oke, let's go. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman pernah main ke daerah Pacitan, kemudian ke daerah-daerah sana, itu teman-teman pasti akan melihat atau pernah melihat museum, gitu ya, museum purba. Nah, itu kalau perlu teman-teman ketahui bahwa itu adalah salah satu museum terbesar di Asia Tenggara. Nah, kehidupan manusia Indonesia itu pada masa praaksara seperti apa sih, gitu ya? Nah, masa praaksara itu adalah masa di mana sebelum manusia atau kita ini mengenal huruf. Artinya memang budaya-budaya awal manusia sekali. Nah, sebelumnya teman-teman semua, kalau teman-teman melihat bumi yang saat ini kita tinggali, gitu ya, jutaan tahun yang lalu sebenarnya bumi tidak seperti ini. Ada benua yang sangat besar yang namanya Pangaea. Kemudian Pangaea ini terbelah menjadi Gondwana, kemudian setelah itu terbelah dan terbelah lagi setelah jutaan tahun, kemudian jadilah bumi dengan penampakan yang seperti saat ini. Itu. Apakah suatu saat nanti akan berpindah lagi? Oh tentu, bumi terus mengalami perpindahan. Sebagai contoh, benua Australia itu bergeser beberapa senti setiap tahunnya ke arah Indonesia. Dan ini merupakan salah satu pergerakan lempeng yang paling cepat. Gitu ya. Lah, kalau 1 tahun cuma beberapa senti, apakah perlu untuk dipertimbangkan? Oh iya, itu 1 tahun. Bagaimana kalau jutaan tahun? Berapa meter, berapa kilometer, berapa ratus kilometer? Gitu ya. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa dulu dunia itu tidak seperti apa yang kita kenal. Nah, masa praaksara kita akan mulai dari periodisasi secara geologis. Setidaknya, gitu ya, menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Archaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Oke, apakah seperti itu? Kita akan mulai dari satu-satu. Zaman Archaikum itu merupakan zaman tertua dari bumi ini. Kira-kira berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Sangat lama sekali ya. Bumi waktu itu masih dalam keadaan sangat panas. Jadi ada teori Big Bang gitu ya. Jadi teori ledakan bintang. Salah satu hasil dari ledakan itu adalah bumi itu sendiri. Nah, 2.500 juta tahun yang lalu bumi itu masih dalam keadaan cair, gitu ya, cair dan sangat panas sekali. Nah, kemudian setelah itu masuk ke zaman Paleozoikum, ini berkisar sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Dan kehidupan yang pertama itu dimulai dari kehidupan makhluk-makhluk kecil. Gitu ya, makhluk-makhluk kecil. Kemudian dari makhluk-makhluk kecil ini kemudian masuk ke makhluk-makhluk yang agak besar, kemudian muncullah makhluk-makhluk air, dari makhluk air muncul makhluk amfibi, dari amfibi muncul reptil, dari reptil mulai muncul ke makhluk-makhluk yang lain, dan terakhir yang muncul itu adalah makhluk-makhluk yang bisa terbang dan mamalia
dengan kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Gitu ya. Ini pada zaman Paleozoikum itu dimulai sampai pada reptil. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang itu tumbuh menjadi ukuran-ukuran yang sangat besar sekali, gitu ya. Atau yang sering kita kenal dengan dinosaurus, gitu ya. Ada yang tingginya sampai 15 meter, ada yang tingginya sampai 20 meter, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kita saat ini, ya kita hanya satu mata kakinya mereka, gitu ya. Ini adalah ilustrasi. Apakah penampakannya seperti ini kurang tahu, wallahu alam. Namun dari fosil-fosil yang ditinggalkan kemudian diprediksi itu kemungkinan paling mendekati adalah bentuk-bentuknya seperti yang sudah teman-teman ketahui. Silakan nanti dilihat tentang teori asal mula kehidupan sama tentang teori-teori tentang dinosaurus, gitu ya. Nah, kemudian zaman keempat masuk ke Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, Neo itu baru, gitu ya. Jadi kehidupan ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Ini terbagi menjadi dua, yaitu tersier dan kuarter. Apa itu? Zaman tersier itu artinya saat ini adalah masa-masa akhir dari reptil-reptil besar seperti Tyrannosaurus, kemudian Brontosaurus dan yang lain itu perlahan-lahan mulai mengalami kepunahan. Kenapa punah? Karena keadaan bumi sudah tidak mendukung untuk mereka hidup. Nah, pada zaman itu bumi dikuasai oleh mamalia-mamalia raksasa, mamut, kemudian yang lain-lainnya, gitu ya. Di Indonesia apakah ada Ustadz? Ada, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu zaman kuarter ini berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini sangat penting karena pada awal zaman ini adalah mulai muncul sejenis manusia purba. Ya, ada Homo sapiens kita ya. Ada ya nantilah kita bicarakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke periodisasi secara arkeologis. Nah, kalau tadi geologis, umur bumi, ya geologi. Nah, sekarang kita masuk ke arkeologis. Nah, periode secara arkeologis ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada zaman itu. Jadi, produk sebuah hasil itu sangat ditentukan oleh kemampuan manusia itu. Dan semakin baik kemampuan, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin baik. Gitu ya. Nah, maka dilihat dari produk-produk yang dihasilkan itulah kemudian disusullah beberapa periodisasi terkait perkembangan manusia. Nah, seperti apa itu? Yang pertama adalah zaman batu. Artinya apa itu? Artinya adalah bahwa sebagian alat-alat yang digunakan untuk menunjang kehidupan manusia waktu itu adalah menggunakan batu. Ya. Mau mengolah daging menggunakan batu, kemudian mau memotong daging menggunakan batu. Ini adalah zaman batu. Nah, zaman batu ini terbagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Oke, kita mulai dari Paleolitikum. Paleolitikum ini berasal dari kata paleo yang artinya tua, ya, dan litos yang artinya batu, sehingga ini biasa disebut dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaan ini ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda prakarkas dari kedua tersebut, maka para arkeolog sepakat menyebut sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ini berlangsung kira-kira sekitar 600.000 tahun yang lalu. Berarti sekitar 600.000 tahun yang lalu, kehidupan manusia sudah mulai ada di daerah Indonesia, terutama adalah daerah Jawa Timur. Gitu ya. Mereka memperoleh makanannya secara berburu. Gitu ya. Artinya apa? Ya hanya berburu, begitu ada hewan kemudian diburu dimakan.
saat dia sudah habis di daerah itu, maka dia akan berpindah. Maka kehidupan yang berpindah-pindah inilah yang nantinya dikenal dengan nomaden atau tidak menetap. Ini sangat berbeda dengan keadaan kita sekarang ya, di mana rumahnya mana, alamatnya mana gitu ya. Ini karena kita sudah kehidupannya adalah model menetap. Nah, ada beberapa ya, misalkan ada kapal. Ini alat ya, ini bukan cuma batu biasa. Ini adalah salah satu alat-alat peninggalan pada masa Paleolitikum. Kemudian setelah beberapa saat masuklah ke zaman Mesolitikum. Nah, ini berasal dari Meso yang artinya tengah atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap sehingga kebudayaan dan menjadi ciri khasnya itu adalah ada abris soroj ya. Jadi ada tumpukan-tumpukan kulit ikan, ada tumpukan-tumpukan kulit kerang gitu ya, yang membentuk seperti bukit. Loh kok bisa sebanyak itu? Iya, ini menandakan bahwa manusia itu sempat hidup di situ dalam waktu yang cukup lama. Walaupun tidak bisa terlalu dikatakan bahwa dia benar-benar menetap di situ gitu ya. Namun setidaknya manusia pada zaman itu sudah mulai membangun pusat-pusat gitu ya. Benar-benar habis, sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, baru mereka akan berpindah. Ini tentu berbeda dengan nomaden. Nomaden itu artinya dia berpindah terus. Ya, berpindah terus. Makan di sini, kemudian jalan kemana, kemudian nanti berburu di sana, di sana. Nah, pada zaman ini manusia sudah mulai mengenal menetap gitu ya, sudah mulai menetap di satu tempat sebagian gitu ya. Nah, ini juga sisa-sisa dari kehidupan masa lalu. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke Neolitikum. Neo artinya baru. Nah, ini zaman batu baru. Zaman ini terjadi perbedaan yang sangat besar dan sangat mendasar pada manusia, yaitu mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Jadi kalau tadi pada zaman batu tua manusia itu masih berburu meramu dan tidak menetap. Kemudian zaman batu tengah itu mereka sudah mulai menetap namun masih berburu dan meramu. Kemudian pada zaman Neolitikum ini manusia sudah mulai menetap bahkan bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang itu adalah berternak dan bertani. Ini terjadi pada masa Neolitikum. Pun budaya yang dihasilkan itu jauh lebih bagus ya. Batu-batu yang tadinya kasar sudah mulai halus, kemudian bahkan beberapa muncul perhiasan gitu ya. Ini adalah budaya-budaya yang dihasilkan pada zaman Neolitikum gitu ya. Ini ada mulai cincin, ada mulai anting gitu. Namun semuanya dari batu. Nah, setelah itu terakhir itu adalah masuk zaman batu megalitikum. Mega artinya besar, litos itu batu. Jadi pada zaman ini itu manusia sudah bisa membuat sesuatu dari batu yang ukurannya besar-besar. Ya. Ada ada membuat menara, kemudian membuat peti mati, kemudian dan yang lainnya. Nah, pada zaman ini ditandai salah satunya adalah munculnya kepercayaan. Terutama adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, teman-teman, kemarin tugas yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya itu adalah teman-teman mencari budaya Indonesia sebelum masa Hindu-Buddha gitu ya. Dan kebanyakan hampir semuanya benar gitu ya, bahwa menyebutkan kebudayaan Indonesia sebelum Hindu-Buddha adalah animisme dan dinamisme. Ini adalah merujuk pada budaya megalitikum ini. Ya. Nah, ini contohnya adalah menhir ya, ini berupa tanda ya untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ada dolmen, ini adalah untuk peristirahatan nenek moyang. Kemudian ada peti kubur mati ya. Ini yang tidak ditemui di zaman-zaman sebelumnya. Bahkan dia sudah mulai, kalau kita lihat di sini adalah sudah mulai muncul ukiran dan yang lain ya. Ini adalah zaman megalitikum ya, dan negara kita termasuk negara yang memiliki budaya yang sangat luar biasa sekali. Adapun dan berunda ini bangunan bertingkat semirip dengan kalau di daerah Timur Tengah itu seperti mirip piramid gitu ya. Atau bangunan suku Maya seperti piramidnya suku Maya dan yang lainnya. Ini ada pun dan berunda. Nah, selanjutnya setelah zaman batu itu masuklah
ke zaman logam. Artinya apa? Produk-produk dari budaya itu sudah mulai berasal dari logam. Gitu ya. Sebenarnya zaman logam ini dibagi menjadi beberapa, gitu ya, yaitu mulai dari zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, benda-benda yang dihasilkan itu adalah berasal dari logam. Jelas dengan bentuk yang jauh lebih bagus daripada yang dari batu, mulai dari kapak corong untuk berburu, untuk memotong daging, kemudian ada nekara, kemudian ada cendana. Ini adalah alat-alat untuk berburu dan memasak ya. Nah, mungkin itu dulu untuk materi kali ini ya. Banyak-banyaklah membaca dan cari tentang sejarah. Karena apa? Karena itu akan memunculkan kebanggaan terhadap kita. Apalagi Indonesia yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa dan tidak kalah keren daripada negara-negara yang lain. Kalau kita melihat Mesir ya, Mesir dengan budaya bagaimana mereka bisa meng-up gitu ya, betapa tingginya budaya mereka dengan membuat film dan yang lain gitu ya. Atau misalkan Cina juga seperti itu, bahkan Amerika, Inggris juga seperti itu. Kenapa Indonesia tidak gitu ya? Nah, maka teman-teman semua pelajarilah sejarah gitu ya. Semoga nanti bermanfaat untuk menambah kebijaksanaan teman-teman semua. Oke, see you next time.